Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mendapatkan satu informasi atau satu berita yang sangat menyedihkan ketika kita membuka mata kita, ketika kita membaca di media-media sosial, kita mendapatkan sebuah kenyataan bahwa situasi yang ada saat ini di seluruh belahan dunia, berbagai negara di dunia ini sedang berjibaku untuk menghadapi wabah virus yang mematikan itu. Kalau boleh saya mengatakan bahwa saat ini dunia sedang berduka, di mana ada 70.000 orang yang menjadi korban dari wabah virus corona. Bahkan di Indonesia sendiri kita melihat bahwa ada lebih dari 200 orang yang sudah menjadi korban dari virus itu, dan ada banyak jutaan orang yang lain terinfeksi dari virus itu. Bahkan ada berita-berita yang sangat menyedihkan dari berbagai belahan dunia yang dapat kita lihat, bahwa seperti halnya di Spanyol, ada berita yang saya sedang baca bahwa pemakaman dari orang-orang yang tertimpa musibah corona ini, mobil-mobil ambulan membawa mereka selayaknya seperti drive-thru yang tidak bisa berhenti. Mereka pergi, kemudian datang yang satu, mereka pergi sepanjang hari tidak dapat berhenti. Bahkan Amerika sendiri juga pernah mencatatkan bahwa ada 1.500 orang kematian dalam sehari. Bahkan ada berita juga yang menarik bahwa di Ekuador, bahwa ada satu informasi yang pemandangan yang begitu menakutkan, yang terkesan sangat horor, di mana para korban-korban dari virus ini, mereka diletakkan di pinggir-pinggir jalan karena tidak ada orang yang bersedia untuk memakamkan mereka, sambil menunggu otoritas-otoritas setempat yang mereka mengerjakan pemakaman tersebut. Di Indonesia sendiri kita melihat dari berbagai informasi yang ada, ini sebuah berita yang sangat menyedihkan karena pemerintahan Indonesia juga para medis bekerja keras untuk menangani persoalan yang ada saat ini. Mengapa saya mengatakan bahwa ini merupakan satu berita duka bagi dunia? Karena di mana ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ada suami yang kehilangan istri, ada istri yang kehilangan suami, dan ada banyak sanak famili yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Berita ini menjadi sangat menyedihkan karena para korban keganasan dari virus ini, mereka tidak sempat mendapatkan salam perpisahan. Keluarga dari korban keganasan virus ini, mereka tidak bisa sempat memberikan salam perpisahan. Mereka tidak sempat untuk menyampaikan penghormatan terakhir. Mereka tidak sempat untuk mendengarkan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh orang-orang yang dikasihin. Bahkan kita lihat bahwa jika orang terkena dari virus ini dan meninggal, dilakukan dengan protokol yang sangat ketat, tidak ada orang-orang yang boleh menghadiri pemakamannya. Jika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, itu merupakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Jika seseorang yang meninggal itu sudah memberikan sebuah pesan-pesan terakhir, kalimat-kalimat terakhir sebelum meninggal, biasanya pesan-pesan terakhir itu atau kalimat-kalimat terakhir itu bisa membuat suatu kelegaan di tengah kedukaan yang mereka alami. Bisa membuat suatu kelegaan di tengah suasana yang mereka alami. Dan biasanya para kerabat, para keluarga akan menjaga, akan melaksanakan sebuah perkataan-perkataan terakhir sebelum orang itu meninggal. Itu disebut sebagai amanat yang sangat berharga, perkataan yang sangat berharga. Tetapi jika seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan pesan sebelumnya, tanpa meninggalkan amanat sebelumnya, maka itu akan menambah sebuah kesedihan yang begitu dalam. Itu akan menambah sebuah kedukaan yang begitu dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. 2 hari yang lalu saya membaca sebuah berita di media massa bahwa ada seorang politikus yang terkenal dan juga seorang pengusaha yang ada di Afrika. Dia meninggal, dan sebelum dia meninggal, dia menyampaikan pesan kepada anaknya, nanti kalau dia meninggal, dia dimakamkan dengan cara yang tidak umumnya dilakukan oleh orang-orang lain. Dia minta untuk dimakamkan bersama dengan mobil Mercedes-Benz yang menjadi kesukaannya. Dan ketika bapak ini meninggal,
Anak-anaknya sepakat untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat dari orang tuanya ini, meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun dalam situasi yang sangat sulit mereka mengerjakannya. Mereka harus memakamkan bapaknya dengan Mercedes-Benz yang bapaknya miliki, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk terus memberikan yang terbaik dari amanat yang disampaikan oleh bapaknya sebelum dia meninggal. Sebagai contoh yang lain, jika merasa seorang bapak sudah hidupnya bolak-balik ke rumah sakit, penyakit silih berganti, dia mungkin akan memanggil anak-anaknya dan menyampaikan pesan sebagai pesan-pesan terakhirnya. Jika suatu saat nanti bapak mati, ada hal yang harus kalian kerjakan. Kalian harus tetap menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Mungkin tanah yang di sana menjadi milik kakakmu, tanah yang di sana menjadi milik adikmu, rumah ini menjadi milikmu yang paling bungsu, dan ibumu bisa bersama-sama dengan rumah ini. Ini adalah sebuah contoh dari pesan-pesan atau amanat-amanat yang disampaikan. Jika suatu saat betul-betul bahwa orang tua ini meninggal, maka keluarganya, anak-anaknya harus melaksanakan, harus bertanggung jawab dengan apa yang diamanatkan, harus bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan, harus melakukan apa yang diamanatkan orang tuanya. Dan jika mereka tidak melakukannya, biasanya orang akan menganggap sebagai anak yang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati satu peristiwa yang sangat penting tentang kematian Yesus. Di pagi hari ini, Jumat Agung ini, kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting, di mana Yesus pernah mengucapkan kepada murid-muridnya tentang apa yang disampaikan, dan hari ini telah digenapi. Tentang apa yang disampaikan pada murid-muridnya, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menanggung banyak penderitaan, dia ditolak oleh tua-tua agama, dia ditolak oleh imam-imam kepala, dia harus disiksa, dia harus dibunuh, dan dia harus mati di sana. Dan hari ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu semuanya tergenapi. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu semuanya tergenapi, dan Yesus mati di sana. Yesus menanggung banyak penderitaan dari Taman Getsemani menuju Golgota. Sebuah kenyataan yang sangat tragis, malam yang sangat mencekam, hari yang sangat menyiksa, di mana penulis-penulis Injil juga menuliskan cerita ini dengan sangat rinci. Sebuah perjalanan panjang yang sangat mencekam dari Getsemani menuju Golgota. Yesus bergumul dengan sangat hebat di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya meneteskan seperti titik-titik darah. Dia dikhianati oleh seorang daripada muridnya. Kemudian dia ditangkap, dia dibelenggu, dan malam itu dia diserahkan kepada mahkamah agama. Paginya dia dibawa ke hadapan sang penguasa Pilatus. Dia diselidikin apa yang menjadi suatu kesalahannya. Pilatus tidak mendapatkan kesalahan, tetapi dia tetap memutuskan bahwa Yesus harus disesah hari itu. Dan kemudian berakhir dengan sebuah penyiksaan yang sangat kejam, sampai pada akhirnya Yesus digantung di atas kayu salib, dan Yesus mati pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan tergenapin sudah tentang penderitaan dan kematiannya. Tergenapi sudah tentang apa yang disampaikan bahwa dia harus menderita dan sampai halnya dia harus mati di atas kayu salib. Sudah digenapi, pada hari ini kita peringati. Tapi yang lebih penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membicarakan, hari ini saya tidak membicarakan tentang bagaimana proses kematian Yesus. Dalam kesempatan yang sangat indah ini, saya tidak membicarakan bagaimana Yesus menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana Yesus sebelum dia mati, dia menyampaikan pesan khusus. Dia memberikan amanat khusus kepada murid-muridnya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan sebagai seorang pengikut-pengikut Yesus. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini.
Bukan saya ingin membicarakan tentang kronologis tentang kematian, saya ingin memberikan satu pandangan yang berbeda. Apa sebenarnya yang dipesankan oleh Tuhan? Apa yang dipesankan oleh Tuhan sebagai amanatnya sebelum dia menghadapi kenyataan bahwa dia mati dan dikuburkan pada waktu itu. Lukas 9 ayat 23 mencatat tentang pesan itu. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ucapan ini jelas sekali disampaikan oleh Tuhan sebelum dia mati. Ini adalah sebuah pesan yang disampaikan, ini adalah sebuah amanat yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Apa seharusnya yang mereka lakukan? Setiap orang yang mengikut aku, yang pertama harus menyangkal dirinya. Yang kedua harus memikul salibnya setiap hari. Yang ketiga harus mengikut aku. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan ketiga hal ini. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ini merupakan satu bagian yang sangat penting, karena ini adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau manusia pun meninggalkan, dia memberikan suatu pesan kepada sanak famili, kepada keluarganya, maka keluarganya, anak-anaknya harus bertanggung jawab terhadap pesan itu. Harus bertanggung jawab kepada amanat yang disampaikan itu. Mereka harus melakukan amanat itu dengan kekuatannya. Mereka harus mengerjakan, mereka harus menjaga amanat itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini Tuhan kita memberikan sebuah amanat pesan khusus kepada saya dan saudara untuk kita lakukan, apakah kita akan sungguh-sungguh mengerjakan amanat itu? Apakah kita akan sungguh-sungguh melakukan amanat itu? Apakah kita akan sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap amanat itu untuk kita lakukan? Mari kita lihat satu persatu. Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Kalimat menyangkal ini berarti adalah tidak mengakui. Sebuah kalimat yang diartikan tidak mengakui. Apa maksudnya? Ketika seseorang menyangkal Yesus adalah Tuhan, secara pasti bahwa orang itu sedang mengatakan bahwa saya tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kelompok bumi datar, kelompok yang mempunyai pandangan bumi ini datar, menyangkal bahwa bumi itu tidak bulat tetapi bumi itu datar, maka secara otomatis bahwa kelompok ini sedang tidak mengakui keberadaan bahwa bumi itu. Jadi kalimat menyangkal itu adalah suatu kalimat yang dikatakan yang berarti adalah tidak mengakui keadaan itu. Lalu kalau kita melihat bahwa perintah Tuhan, amanat Tuhan, pesan Tuhan yang pertama adalah engkau harus menyangkal diri, berarti ada kita dituntut untuk tidak mengakui keberadaan diri kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa harus melupakan kepentingan sendiri. Ini yang dimaksud dengan menyangkal diri. Tetapi persoalan ini bagaimana bisa kita lakukan? Kita masih memiliki tubuh dalam kehidupan ini, kita memiliki daging dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan perintahkan bahwa kita harus menyangkal diri kita. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan perkara ini. Perkara ini bukan perkara yang mudah. Perkara ini adalah perkara yang sangat sulit, tetapi bukan berarti kita tidak mungkin bisa mengerjakan hal ini untuk menyangkal diri. Peperangan yang sangat hebat dalam kehidupan orang Kristen bukan peperangan melawan corona. Peperangan yang sangat hebat dalam kehidupan orang Kristen bukan peperangan melawan krisis ekonomi. Peperangan yang terhebat dalam kehidupan orang Kristen bagaimana kita bisa menyangkal diri kita masing-masing. Kita bisa mematikan keinginan diri kita masing-masing. Kita bisa menindas keinginan diri kita masing-masing. Kita bisa meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, lalu mengarahkan kepada keinginan-keinginan rohani hidup kita.
Ini adalah peperangan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Bagaimana hal ini bisa kita kerjakan? Maka Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Galatia. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, firman Tuhan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saya dan saudara merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri, maka kita akan menggunakan hidup kita ini dengan sesuka hati kita. Maka kita akan menggunakan hidup kita ini dengan semau hati kita. Sepertinya kita tidak akan pernah bisa menyangkal diri kita. Kita akan menggunakan hidup kita ini dengan sesuka hati kita dan seenak hati kita. Tetapi ingat bahwa hidup kita ini adalah bukan hidup atas milik kita sendiri. Ada Kristus yang menjadi pemilik daripada hidup kita. Oleh sebab itu, setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tabiat yang diinginkan oleh Yesus. Setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan harus kita sangkal, karena itu adalah keinginan-keinginan daging kita semata. Memang kita hidup di dalam daging kita. Kita memiliki daging, dikatakan memang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita yang kita hidupin ini, sekalipun kita memiliki daging, hidup di dalam daging ini, tapi kehidupan kita itu adalah milik Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, ketika ada orang Kristen yang memiliki kehidupan yang konyol, kehidupan yang berdosa, ketika dia disinggung, ketika dia diajarkan, ketika hidupnya tidak mencerminkan tentang kehidupan Kristus, dia ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, dia mengatakan bahwa merasa bahwa hak-haknya telah diberangus, merasa bahwa kebebasannya telah diambil alih. Mengapa pendeta harus mengatakan hal-hal itu kepada kami? Mengapa pendeta harus melarang hal-hal itu kepada kami? Itu adalah hak kami. Itu adalah hidup kami. Itu tubuh-tubuh saya sendiri. Uang-uang saya sendiri. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, tidak menjadi masalah. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, tidak menjadi masalah. Memang betul bahwa saudara tidak merugikan orang lain, tetapi saudara harus ingat bahwa hidupmu, hidup saudara dan saya adalah hidup milik Kristus. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan bahwa kita harus menyangkal diri setiap hari. Ini adalah amanat yang penting. Ini adalah pesan yang penting yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diamalkan oleh Tuhan? Yang kedua adalah kita harus memikul salib kita setiap hari. Pada masa kehidupan Yesus, berbicara tentang salib bukanlah hal yang baru. Ini adalah suatu keadaan di mana ini adalah suatu kondisi. Salib dipergunakan untuk membunuh orang-orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Salib dipergunakan untuk membunuh orang-orang yang melakukan sebuah pemberontakan. Jika seseorang kedapatan memberontak kepada negara, dia dijatuhin hukuman, dan biasanya salib menjadi rujukan hukuman yang dilakukan oleh mereka. Dalam masa Yesus waktu kecil, ada suatu penulis sejarah mengatakan bahwa ada kelompok bernama Yudas dari Galilea. Mereka membuat suatu pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Kemudian mereka diserang oleh pemerintahan Romawi, dan 2000 pasukan dari Yudas dari Galilea ini mereka ditangkap, lalu disalibkan, dipajang di sepanjang jalan sebagai peringatan supaya orang dapat melihat jika engkau melakukan pemberontakan, ini akibat yang harus engkau lakukan. Tentu salib yang disampaikan oleh Tuhan, apakah salib yang seperti ini? Tentu salib yang kita pikul bukan salib hasil dari pemberontakan yang kita lakukan, tetapi
tetapi bagaimana kita memikul salib kita. Artinya bagaimana setiap hari kita memikul penderitaan kita, kita memikul kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kita dapat menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Kita dapat menyalibkan keinginan-keinginan mata kita. Kita dapat berjuang untuk melakukan hal ini. Karena tidak mudah bagi saya dan saudara yang hidup memiliki daging, yang kita masih senang untuk menghidupi keinginan-keinginan daging, kita lalu bisa menyalibkan keinginan daging satu persatu. Keinginan daging kita ini menuntut banyak hal. Keinginan daging kita ini menuntut sesuatu yang lebih. Keinginan daging kita itu menuntut sesuatu untuk disenangkan. Kita sudah punya satu, pingin dua. Kita sudah punya dua, pingin tiga. Kita sudah punya tiga, pingin empat, dan seterusnya, membuktikan bahwa keinginan-keinginan daging itu selalu menuntut untuk dipuaskan, selalu untuk menuntut sesuatu yang lebih. Tetapi bagaimana keinginan daging, keinginan mata itu harus kita salibkan setiap hari. Kalau kita ingin melakukan hal ini, kalau kita berkonsekuensi dengan hal ini, sudah pasti saya dan saudara akan mengalami sebuah penderitaan yang sedemikian hebat. Kita harus mengekang keinginan-keinginan kita. Kita harus mengekang apa yang menjadi motivasi keinginan-keinginan kedagingan kita. Harus kita salibkan setiap hari. Inilah yang menjadi pesan dan amanat baik Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka harus menyangkal dirinya. Mereka harus mengikul salibnya setiap hari kalau mereka ingin mengikut Yesus. Dan yang ketiga dikatakan bahwa lalu mengikut aku. Kalimat mengikut ini adalah diartikan sebagai berjalan di belakang. Kalau saudara pergi ke hutan, lalu saudara tersesat di hutan itu, saudara harus mengikuti pemandu daripada orang yang akan membawa saudara keluar dari hutan itu. Maka saudara harus berjalan di belakang pemandu itu. Melewati situasi-situasi apapun, saudara harus tetap berjalan di belakang pemandu itu. Kalau seandainya saudara punya keinginan untuk berjalan melewati pemandu itu atau berjalan dulu, saudara tidak akan menemukan jalan keluar. Justru saudara akan lebih tersesat lagi. Yesus adalah pemandu daripada hidup kita. Yesus adalah pemandu langkah hidup kita. Dia mengatakan bahwa ikut aku, berjalan mengikuti aku. Engkau berada di belakangku, aku adalah pemandu hidupmu. Kita harus berjalan mengikuti koridor dan berjalan di belakang Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, kita melewati masa-masa yang sangat menyenangkan. Kita menemukan jalan yang begitu lurus di dalam kehidupan kita. Keluarga dalam keadaan baik, keluarga dalam keadaan sehat, anak-anak dalam keadaan baik, anak dalam keadaan sehat, istri dalam keadaan yang sehat, keuangan berjalan dengan baik, semuanya keadaan baik-baik. Itu adalah jalan yang lurus yang kita miliki. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan itu juga kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa kita mendapatkan jalan yang sangat terjal. Kita mendapatkan jalan yang sangat buntu. Situasinya tidak menyenangkan. Keuangan tidak menjadi baik. Anak-anak jatuh sakit, usaha gagal, kesana kemari ditipu oleh orang, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi persoalannya apakah situasi yang baik dan situasi yang tidak baik, kita akan tetap berjalan mengikuti Yesus atau kita mencari jalan pintas dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang ketika mengikuti mendapatkan situasi yang tidak baik, mereka memilih jalan pintas karena menganggap bahwa jalan pintas itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau engkau ingin menjadi muridku, engkau harus tetap mengikut aku. Situasi baik atau situasi yang tidak baik, tetap engkau harus mengikuti aku. Tetap engkau harus berjalan mengikuti di belakangku. Karena dengan demikian engkau akan mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan, yaitu sukacita yang besar. Kalau kita mencari jalan pintas, mungkin kita merasa bahwa jalan pintas ini adalah jalan yang terbaik. Belum tentu jalan itu menjadi jalan yang terbaik. Jangan disangka jalan yang lebar itu pasti membawa sesuatu yang baik. Justru
Jalan yang lebar yang disukai oleh orang kadang-kadang membawa kebinasaan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 13, engkau harus melewati jalan yang sempit, jalan yang tidak disukai orang. Di situ akan menemukan sebuah keselamatan. Jalan yang lebar menuju sebuah kebinasaan. Jadi Tuhan memberikan suatu pesan penting bahwa kita harus tetap untuk mengikut Dia, mengikuti langkahnya, berjalan di belakang Yesus. Situasi perjalanan kita running well, baik adanya, atau menghadapi situasi yang terjal, jangan pernah bergeser untuk tidak mengikuti Yesus. Kita harus tetap mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang mengabaikan amanat dari orang tuanya yang mungkin meninggal, jika seseorang mengabaikan amanat dari orang tuanya yang sudah mendahuluinya, maka orang itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya dan saudara, ketika kita tidak melakukan amanat yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita, kita harus menyangkal diri kita setiap hari. Kita harus mau memikul salib kita setiap hari. Kita harus berjalan mengikuti Yesus setiap hari. Maka kita adalah orang-orang yang hidup tidak bertanggung jawab sebagai murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu, pesan pada pagi hari ini, mari kita renungkan. Ini sesuatu yang sulit. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sangat sulit untuk kita bisa menyangkal diri kita. Untuk kita bisa menyangkal diri kita. Untuk kita bisa memikul salib kita setiap hari. Butuh sebuah komitmen untuk terus mengikuti Tuhan tanpa harus memalingkan mencari jalan pintas yang lebih baik dalam kehidupan ini. Bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara, sesusah apapun, karena ini adalah sebuah amanat, sebuah pesan yang penting bagi saya dan saudara, maka kita harus mengerjakan hal itu. Mari kita mulai memikirkan penyangkalan diri apa yang harus kita kerjakan, dalam pokok-pokok apa yang harus kita singkirkan, persoalan keinginan-keinginan daging apa yang selalu membelenggu hidup kita yang harus kita matikan, yang harus kita salibkan. Mari kita terus berjuang untuk melakukan hal ini. Tuhan Yesus mati, dan sebelum dia mati, ini salah satu pesan yang disampaikan kepada saya dan saudara. Ini salah satu amanat yang disampaikan kepada saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan ini sungguh-sungguh dan renungkan dalam hidup saudara. Apakah saudara saat ini akan menyangkal dirimu? Apakah saat ini saudara menghidupi keinginan dagingmu atau menghidupi keinginan rohmu? Apakah saat ini saudara sedang berjuang untuk terus memikul salibmu dan mengikut Tuhan? Mari kita renungkan, apakah saat ini kita masih berjalan untuk mengikuti Tuhan atau kita sedang mengikuti arah yang lain? Tuhan ingin pagi ini memberikan satu pengertian kepada saudara, memberikan pesan khusus untuk diingatkan bahwa setiap saya dan saudara sebagai murid-murid yang bertanggung jawab, kita harus berjuang untuk menyangkal diri kita. Kita harus berjuang untuk menyangkal keinginan-keinginan daging yang merusak hidup kita. Kita harus berjuang untuk tetap memikul penderitaan salib kita dalam mengikut Tuhan dan mengikut Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar